Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Sugi Sugriwa, mahasiswa Universitas Nusa Putra dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mensimulasikan EWB atau Electronic Workbench secara virtual sebagai tugas dari dosen Ibu Marina Artiasa untuk mata kuliah pengukuran listrik. EWB merupakan salah satu software komputer elektronika yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi terhadap cara kerja dari suatu rangkaian elektronika, baik analog maupun digital. Di dalam software EWB ini terdapat komponen-komponen pada menu toolbar. Untuk mengambil komponen tersebut, kita dapat mengklik toolbar tersebut yang nantinya akan menampilkan komponen yang ada. Terdapat kumpulan komponen yaitu source, basic, diode, transistor, analog ICS, mix ICS, digital ICS, logic gate, digital, indikator, kontrol, miscellaneous, dan instrumen. Pada pengukuran pertama ini, saya akan membuat rangkaian pembagi tegangan. Di sini saya menggunakan satu daya dengan dua resistor. Kemudian akan saya ukur tegangan yang melewatinya. Klik icon source, lalu klik icon baterai, lalu drag dan drop pada worksheet. Kemudian double klik pada komponen untuk mengatur daya sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan daya sebesar 10 volt. Kemudian klik icon source, lalu klik icon ground, lalu drag dan drop pada worksheet. Selanjutnya klik icon basic, lalu klik icon resistor, lalu drag dan drop pada worksheet. Kemudian hubungkan masing-masing komponen sehingga membentuk sebuah rangkaian elektronika. Kemudian double klik pada ikon komponen resistor untuk mengatur resistor sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan resistor sebesar 500 ohm. Lalu, saya akan mengukur tegangan di salah satu resistor menggunakan voltmeter. Kemudian, klik ikon tombol saklar pada posisi on untuk mengetahui berapa tegangan yang melewati resistor tersebut. Maka akan tampak hasil pengukuran sebesar 4,999 volt. Selanjutnya, saya akan mencoba mengukur kedua tegangan pada resistor tersebut dengan menggunakan voltmeter. Kemudian, klik saklar on, maka akan tampak hasil sebesar 5 volt. Jika ditotal, hasilnya sebesar 10 volt. Saya akan mencoba merubah resistor tersebut menjadi 600 ohm dan 400 ohm. Kemudian saya klik saklar on dan tampak hasil sebesar 6 volt dan 4 volt. Selanjutnya, pada pengukuran kedua ini, saya akan membuat rangkaian function generator dengan tampilan bar graph. Di sini saya menggunakan satu buah function generator dengan dua buah probe merah dan dua buah bar graph display. Kemudian, hubungkan masing-masing komponen sehingga membentuk sebuah rangkaian elektronika. Selanjutnya, double klik pada function generator untuk menampilkan menu display. Kemudian klik saklar on, maka probe akan berkedip.
Semakin besar nilai frekuensinya, maka probe akan semakin cepat berkedip. Selanjutnya, saya akan menambahkan osiloskop pada rangkaian dengan menghubungkan channel A pada rangkaian. Maka akan tampak gelombang sinus pada tampilan display osiloskop. Semakin tinggi frekuensi, maka akan tampak bentuk gelombang yang rapat. Dan semakin rendah frekuensi, maka bentuk gelombang yang ditampilkan akan renggang. Selanjutnya, pada pengukuran ketiga ini, saya akan membuat rangkaian RLC dengan menggunakan osiloskop. Ambil komponen-komponen yang dibutuhkan pada menu toolbar. Di sini, saya menggunakan satu buah function generator, satu buah induktor, satu buah resistor, satu buah kapasitor, osiloskop, dan ground. Kemudian, hubungkan masing-masing komponen sehingga membentuk sebuah rangkaian elektronika. Di sini, saya menghubungkan output positif pada function generator pada rangkaian induktor, resistor, dan kapasitor, dan juga pada input osiloskop. Dan untuk channel A pada osiloskop, saya hubungkan sebelum induktor. Dan untuk channel B, saya hubungkan setelah induktor. Pada pengukuran kali ini, saya menggunakan induktor dengan nilai sebesar 10 Henry. Untuk resistor, menggunakan 1 kilo ohm, dan untuk kapasitor, menggunakan 100 nanofarad. Kemudian, double klik pada komponen generator dan osiloskop untuk melihat tampilan menu pada generator dan osiloskop. Di sini saya menggunakan frekuensi sebesar 5 Hz. Lalu, kita klik saklar on, maka akan tampak hasil pengukuran berbentuk gelombang kotak atau square pada layar osiloskop. Di sini kita dapat memilih bentuk gelombang, di antaranya gelombang segitiga atau triangle, dan gelombang sinus. Semakin tinggi frekuensi, maka akan tampak bentuk gelombang yang rapat, dan semakin rendah frekuensi, maka bentuk gelombang yang ditampilkan akan renggang. Selanjutnya, pada pengukuran keempat ini, saya akan membuat rangkaian yang mengkonversi arus AC menjadi arus DC. Di sini, saya menggunakan AC voltage yang dihubungkan dengan satu buah dioda, osiloskop, resistor, dan grounding. Kemudian, hubungkan masing-masing komponen sehingga membentuk sebuah rangkaian elektronika. Pada pengukuran kali ini, saya menggunakan arus 12 volt, dan untuk resistor, saya menggunakan 1 kilo ohm. Lalu double klik pada osiloskop, dan klik saklar on. Maka akan tampak bentuk gelombang pada layar osiloskop. Kemudian kita coba ubah time base menjadi 5 millisecond. Maka akan tampak hasil bentuk gelombang yang berbeda. Kemudian kita juga dapat ubah channel A menjadi 10 volt per dip. Level pada posisi 0. Channel B tetap pada 10 volt per dip. Dan Y position pada minus 1.20. Lalu, untuk mengetahui bagaimana hasil tampilan bentuk gelombang pada pengukuran ini, kita dapat mengklik icon pause.
Kemudian, saya menambahkan sebuah kapasitor pada rangkaian. Dengan nilai 10 mikrofarad. Lalu klik saklar on. Kemudian saya pause untuk dapat melihat bagaimana hasil bentuk gelombangnya. Untuk penggunaan dioda, maka akan memperbaiki gelombang sinus, dan pada saat ditambahkan kapasitor, maka akan menghaluskan gelombang sinus. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran menggunakan dioda Zener. Ambil komponen-komponen yang dibutuhkan pada menu toolbar, kemudian hubungkan masing-masing komponen sehingga membentuk sebuah rangkaian elektronika. Pada pengukuran kali ini, saya menggunakan arus sebesar 12 volt, dan untuk resistor, saya menggunakan 100 ohm, kapasitor 10 mikrofarad, resistor yang kedua menggunakan 1000 ohm. Dan untuk dioda Zener, saya menggunakan dioda Zener dengan kode BZV49C8V2. Untuk mendapatkan dioda ini, Anda harus mengklik 2 kali pada dioda, kemudian cari Philips 1, kemudian pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Pada rangkaian ini, saya menghubungkan channel A pada osiloskop sebelum komponen dan channel B sesudah komponen. Kemudian double klik pada ikon osiloskop untuk melihat tampilan menu pada osiloskop. Lalu klik saklar on, maka akan tampak bentuk gelombang pada layar osiloskop. Lalu kita coba ubah Y position pada minus 1.60, channel B pada 5 volt per dip, dan channel A pada 10 volt per dip. Apabila kita perhatikan, akan tampak kita memiliki tegangan konstan dari nilai yang diinginkan, tetapi diantaranya ada penurunan yang besar. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran perbandingan antara channel A dan channel B. Untuk channel A, saya hubungkan setelah dioda, dan untuk channel B sesudah komponen. Dan untuk nilai masing-masing komponen masih sama dengan pengukuran tadi. Lalu klik saklar on. Kemudian saya merubah Y position pada 0. Channel A saya ubah ke 5 volt per dip, dan channel B pada 5 volt per dip. Maka akan tampak bentuk hasil gelombang perbandingan antara channel A dan channel B pada layar osiloskop. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran pada tegangan DC. Ambil komponen-komponen yang dibutuhkan pada menu toolbar. Kemudian, hubungkan masing-masing komponen sehingga membentuk sebuah rangkaian elektronika. Di sini saya menggunakan 2 dioda Zener dan 2 resistor. Lalu ubah tegangan pada 12 volt, kapasitor 500 mikrofarad, resistor 100 ohm, dan 1000 ohm, dan untuk dioda Zener menggunakan tipe yang sama dengan pengukuran sebelumnya. Kemudian double klik pada osiloskop, lalu klik saklar on.
maka akan tampak bentuk gelombang pada layar osiloskop. Lalu ubah time base pada 5 milisecond. Kemudian set channel A pada tegangan DC 5 volt per div. Dan untuk channel B pada tegangan AC 10 volt per div. Maka akan tampak bentuk gelombang dari dua hasil pengukuran pada layar osiloskop. Untuk gelombang sinus untuk arus AC dan untuk gelombang lurus atau flat untuk arus DC. Baik, mungkin cukup sekian simulasi pengukuran virtual menggunakan EWB ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan pada proses penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.